Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Fiorentina dari kelas Pendidikan Ekonomi 4B. Di video kali ini, saya akan membahas tentang COVID-19 yang berdampak pada pasar internasional dan pasar Indonesia. Virus corona atau COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan buanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Tadi adalah beberapa pembahasan tentang COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan tentang perubahan pasar internasional dan pasar Indonesia akibat dari COVID-19. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan fenomena COVID-19. Apa yang berubah di pasar Indonesia dan internasional? Dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, perilaku konsumen dan perilaku produsen. Saya akan menjelaskan perilaku konsumen terlebih dahulu. Dari segi konsumen, mungkin di pasar internasional maupun di pasar Indonesia, pembeli menjadi berkurang dikarenakan konsumen tersebut takut untuk keluar rumah dan dihimbau untuk tidak keluar rumah. Mereka takut akan terjangkit dengan virus corona atau COVID-19. Akhirnya banyak konsumen yang membeli barang-barang serta alat kesehatan dan juga kebutuhan pokok, sehingga barang-barang yang bukanlah kebutuhan pokok atau tidak penting menjadi kurang diminati oleh konsumen. Yang kedua, perilaku produsen. Dari segi produsen juga susah untuk mendapatkan penghasilan dan pendapatan mereka menurun drastis akibat virus corona ini. Contohnya seperti warung makanan, pusat oleh-oleh, dan pemandu wisata. Terutama pekerjaan yang berkaitan dengan terjun langsung di lapangan, karena sekarang para masyarakat juga dilarang untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja yang Anda lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut? Jika saya seorang pelaku bisnis di situasi pandemik saat ini, mungkin saya akan melakukan pesanan lewat online atau juga melalui WhatsApp. Dengan cara ini, pelanggan tidak lagi perlu datang, cukup mengirim pesan saja, maka barang yang dibutuhkan akan diantar ke tempat tujuan, atau juga saya akan membatasi barang-barang yang saya produksi dan saya juga akan menaikkan harga barang tersebut dikarenakan saya juga punya banyak keperluan lainnya seperti menggaji karyawan.
Economic Outlook 2020 turut hadir juga Direktur Utama dari Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi, dan kita akan menanyakan beberapa terkait pasar modal terutama pasca COVID-19 dan di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020. Bapak, apa kabar, Pak? Kabar baik. Oke, Pak, ini kan CNBC Indonesia mengadakan Economic Outlook 2020. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ini memang ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar. Jadi memang momennya tepat sekali di awal tahun, ya, di mana ada coronavirus, mungkin ada jiwasraya, segala. Nah, ini pelaku-pelaku pasar ingin mendengarkan outlook ke depan di 2020 bagaimana. Bagaimana pengaruh daripada coronavirus terhadap perekonomian kita. Berkaitan dengan COVID-19 tersebut, Pak, diketahui bahwa memang ada proyeksi dari pemangkasan ekonomi baik secara global maupun dari nasional, dan Bank Indonesia juga sudah memangkas seperti itu, Pak, untuk di tahun ini. Nah, tanggapannya seperti apa, Pak, untuk di sisi pasar modal sendiri dengan adanya COVID-19? Ya, memang terlihat dari awal tahun ya, kita lihat bahwasanya indeks kita itu turun cukup dalam, sekitar 30% ya, RNTH kita 30%, jadi rata-rata harian setiap harinya. Namun memang kalau kita lihat bahwasanya Malaysia juga cukup dalam, sekitar 22%. Yang paling dalam ternyata memang di regional kita adalah Vietnam. Ya. Namun kalau kita lihat dari yang tempat lain, juga kita lihat bahwasanya UK juga 25% turunnya karena mungkin ada Brexit. Jadi memang pengaruhnya cukup lumayan besar lah. Memang kalau dilihat di Indonesia, sentimen positif masih ada dibandingkan negara lain seperti itu, Pak. Betul. Jadi memang bagaimanapun juga kita ini masih menarik buat investor luar. Tapi memang tetap kita harus waspada dengan apa yang terjadi di global. Karena kita nggak bisa menutup diri dari bagian dari globalisasi. Sebelumnya Bank Indonesia mengatakan bahwa ini hanya periodik seperti itu, Pak, untuk sentimen negatif dari COVID-19. Menurut dari Bursa Efek Indonesia seperti apa, Pak? Apakah ini memang periodik atau memang masih ada sentimen-sentimen lain di luar itu, Pak? Saya harapkan ini periodik juga. Ya, kita harapkan ini periodik juga, dan mudah-mudahan ini tidak terlalu lama lah pengaruhnya coronavirus. Setelah itu insya Allah kita akan bagus. Ya. Harapannya di tahun ini, Pak, untuk pasar modal Indonesia seperti apa, Pak? Harapannya tetap bagus ya. Kita berharap bahwasanya emiten besar-besar juga akan masuk ya. Beberapa yang besar-besar kita sedang bidik. Jadi mudah-mudahan akan baiklah. Mudah-mudahan ke depannya pasar modal akan lebih bagus, terutama dari 2019. Itu tadi sedikit penjelasan dari aku, dan semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa mengetahui perubahan pasar internasional dan pasar Indonesia akibat dari COVID-19. Sekian video dari aku. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.